Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Prodi Gizi Universitas Negeri Medan. Dalam mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi kali ini, kami akan mendiskusikan materi mengenai analisis ekonomi program gizi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita perkenalkan tim kita pada hari ini terlebih dahulu. Di antaranya ada Filvana Nabila Tasya, Fitri Salsabila, Husna Lalita, Fairia Wulandari, Rahma Aulia Simamungsong, dan saya sendiri Sita Kaki Marbot. Oke, next. Masuk kita kepada metode yang pertama, yaitu Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Cost Effectiveness Analysis ini adalah metode analisis ekonomi yang membandingkan biaya relatif dengan hasil atau efektivitas dari dua atau lebih intervensi, dengan tujuan untuk mengetahui intervensi mana yang paling efisien dari segi biaya per unit. Nah, CAA ini digunakan untuk membandingkan biaya dan efektivitas dari dua atau lebih intervensi yang biasanya digunakan untuk intervensi kesehatan. Berbeda dengan analisis biaya manfaat, CAA ini fokus pada hasil yang nyata dari suatu program yang direncanakan tadi. Misalnya, jumlah kasus penyakit yang dicegah atau jumlah pasien yang berhasil sembuh dari suatu program. Si CEA ini sangat berguna untuk menentukan pilihan intervensi yang paling efisien secara biaya, apalagi ketika anggaran terbatas. Next. Nah, CEA ini sering digunakan karena memiliki beberapa manfaat yang terbukti efektif. Di antaranya, yang pertama, membantu mengambil keputusan dalam memilih obat yang efektif secara manfaat dan biaya. Yang kedua, membantu mengambil keputusan dengan sumber daya tetap untuk membandingkan program-program yang hasilnya berbeda. Dan yang ketiga, membantu menetapkan prioritas kebijakan berdasarkan efisiensi penggunaan anggaran tadi. Jadi ketika suatu program itu akan direncanakan, itu disesuaikan dengan program yang dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi si AI ini nantinya akan membantu anggaran ini cocoknya untuk program ini. Contohnya program B ini bisa mencegah beberapa penyakit lebih besar dibandingkan program A, tapi dengan anggaran yang telah disediakan sebelumnya. Next. Nah, untuk melakukan CEA ini bagaimana sih? Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menggunakan CEA ini ke dalam menentukan suatu program. Yang pertama, tentukan program yang akan dibandingkan. Jadi, dari beberapa program yang telah direncanakan ini, programnya dipilih dua atau lebih dari program yang memiliki tujuan serupa, agar supaya nanti perbandingannya adil dan relevan. Yang kedua, hitung total biaya masing-masing program yang terpilih. Nah, tadi setelah dibandingkan, ada tuh beberapa program yang terpilih. Nah, setelahnya biaya dari masing-masing program itu dihitung, dikalkulasikan semua biaya baik langsung seperti alat dan bahan maupun tidak langsung seperti pelatihan atau distribusi untuk setiap programnya. Yang ketiga, mengukur hasil dari masing-masing program dengan cara menentukan indikator keberhasilan yang bisa diukur. Misalnya, dari suatu program itu bisa mencegah berapa kasus sih, atau dari satu program itu bisa menghasilkan berapa manfaat sih. Dan yang keempat, next. Nah, yang keempat, menghitung biaya per unit hasil. Caranya, bagikan total biaya dengan jumlah hasil yang dicapai untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan untuk satu unit hasil. Misalnya, satu kasus dicegah itu, untuk mencegah satu kasus saja dalam satu instansi, membutuhkan berapa? Membutuhkan anggarannya berapa dari total anggaran tadi. Ya, dan yang kelima, membandingkan dan ambil keputusan. Dengan cara membandingkan angka hasil. Program dengan biaya lebih rendah per unit hasil dianggap lebih efektif dan maka dianggap cost efektif. Contohnya, tadi program yang terpilih adalah program A dan program B. Walaupun walaupun program B mencegah lebih banyak kasus, program A akan dianggap lebih hemat, akan dianggap lebih cost efektif kalau program A ini biayanya lebih hemat per kasus. Jadi yang dipilih adalah program A. Next.
Nah, contoh sederhana dari CA ini adalah program A dengan biaya 50 juta rupiah dapat menyelamatkan 100 orang penderita. Maka CA rasionya sama dengan 500.000 per kehidupan. Program B dengan biaya 50 juta rupiah dapat menyelamatkan 15 orang penderita. Maka CA rasionya adalah 3.333.000 per kehidupan. Pertanyaannya, mana program yang lebih cost efektif? Maka dapat disimpulkan program A ini yang akan dipilih karena lebih cost efektif dibandingkan program B. Karena untuk satu kehidupan, program A membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan program B. Itu tadi cara bekerjanya si AI ini dalam menentukan suatu program. Next. Nah, selanjutnya materi dari BCA akan disampaikan oleh Fitri Salsabila. Saya persilahkan. Nah, terima kasih sebelumnya atas rekan saya, Kak Viva Marbun. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu metode analisis ekonomi benefit cost analysis atau BCA. Nah, BCA ini adalah sebuah metode analisis ekonomi yang caranya dinilai apakah suatu program itu layak dibiayai atau tidak sih. Bagaimana caranya? Sederhana saja, kita cukup membandingkan antara benefit dan biayanya atau antara manfaat dan cost yang kita keluarkan untuk satu program. Jika manfaat lebih besar daripada biaya, maka program tersebut menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Next, Bilpa. Nah, bagaimana cara kita melakukan BCA ini? Yang pertama, kita bisa hitung dulu total manfaat dari program. Misalnya, berkurangnya kasus gizi buruk atau penurunan angka kematian. Nah, yang kedua, kita hitung biaya yang dikeluarkan seperti biaya pelatihan, biaya promosi, distribusi, makanan tambahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita bandingkan keduanya dengan menggunakan tiga indikator utama. Indikator yang pertama ialah NPV atau Net Present Value. Sederhananya ini adalah selisih antara manfaat dan biaya. Yang kedua ada BCR, Benefit Cost Ratio, adalah rasio manfaat dibandingkan biayanya. Sedangkan IRR adalah tingkat keuntungan investasi program. Atau dengan bahasa ekonominya ini adalah tingkat diskonto yang membuat NPV menjadi nol dan biasanya dibandingkan dengan biaya peluang. Next. Ini berikut adalah rumus-rumus dalam BCA, Benefit Cost Analysis. Yang pertama ada Net Present Value. Rumusnya sudah tertera. Secara sederhana, ini adalah selisih antara total nilai manfaat dan total biaya selama program berlangsung. Bagaimana suatu program dapat dikatakan menguntungkan? Ini jika nilai NPV-nya positif. Namun jika nilai NPV-nya negatif, maka program ini dinilai tidak menguntungkan. Yang kedua ada benefit cost ratio, rumusnya juga sudah tertera. Artinya di sini adalah rasio antara total manfaat dan total biaya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga adalah IRR atau Internal Rate of Return. Rumusnya sudah tertera. Ini adalah tingkat diskonto yang membuat nilai NPV sama dengan 0 atau positif atau BCR-nya itu 1. Nah, pada umumnya dalam metode analisis ekonomi, IRR digunakan untuk melihat seberapa besar keuntungan program dibandingkan dengan tingkat bunga atau diskonto yang digunakan. Selanjutnya. Nah, seperti yang sudah saya sebut tadi, kapan sih program ini dianggap layak atau menguntungkan untuk dijalankan? Ketika yang pertama nilai NPV-nya itu lebih dari 0, yakni positif. Baru nih program ini dinilai dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada biayanya. Yang kedua, BCR-nya lebih dari 1. Jika BCR-nya di bawah 1, artinya program ini tidak memberikan manfaat yang lebih banyak daripada biaya yang kita keluarkan untuk membuat suatu program. Nah, di sini juga tertera tuh di bagian kanan bawah, BCA yang lebih dari 1 bahwa artinya program dapat diterima dan dijalankan dan memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan kalau BCR-nya kurang dari 1, berarti program ini ditolak, dinilai bahwa manfaat yang diterima itu jauh lebih sedikit daripada biaya yang dikeluarkan. Sama dengan kalau misalnya BCR-nya sama dengan 1, artinya ini hanya tercapai break-even point saja. Nah, jika
beberapa program yang disusun terdapat jumlah nilai BCR-nya yang lebih dari satu, maka kita pilih nih program BCR yang memiliki nilai terbesar, yakni lebih dari satu, misalnya lebih dari dua, berarti kita pilih yang lebih dari dua. Yang terakhir ada nilai IRR, ini dapat dinilai layak jika tingkat pengembaliannya minimum. Artinya ini menandakan program menguntungkan. Kesimpulan yang dapat kita tarik, semakin tinggi nilai-nilai tersebut, bahwa semakin tinggi program yang kita buat secara ekonomi. Next. Nah, di sini ada analisis sensitivitas, artinya metode ini digunakan untuk melihat apa yang terjadi jika perkiraan manfaat dan biaya program kita itu berubah. Caranya menghitung ulang hasil program saat satu atau lebih variabel. Misalnya nih, kita mengubah variabel manfaat, namun variabel biayanya itu berubah gitu loh. Sementara bisa juga misalnya kita merubah variabel biaya, variabel manfaatnya kita ubah. Sementara yang lainnya itu tetap. Hal ini bertujuan untuk melihat eh, mana sih yang lebih efektif gitu loh. Contohnya, bagaimana hasil NPV dan BCR dan IRR jika manfaatnya turun 5% dan biayanya naik 5%. Nah, hal ini nanti dikaji lagi bagaimana analisis ekonominya. Selanjutnya, nah, artinya di sini BCA ini adalah metode analisis ekonomi yang membantu menentukan apakah sebuah program itu layak dibiayai seperti yang pertama saya sebutkan. Hal ini penting dilakukan sebelum kita memutuskan untuk menjalankan suatu program. Ini nih cocok untuk menilai program gizi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Dengan hal ini, BCA artinya kita telah membantu uang yang dikeluarkan untuk sebuah program itu efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, rekan saya, Tilva Nabila Tasya, saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu kali atau Quality Adjusted Life Years adalah ukuran yang menggabungkan kualitas hidup dan lama hidup seseorang. Nah, kali ini biasa digunakan dalam analisis cost effectiveness. Kali dapat dihitung dengan rumus perhitungan kali, yaitu kali sama dengan Q kali L, atau Q adalah kualitas hidup seseorang pada skala 0 yang berarti kematian, hingga skala 1 yang berarti kesehatan yang sempurna. Dan L adalah lama hidup dalam kondisi kesehatan tertentu. Nah, semakin tinggi kali, maka semakin baik juga kualitas hidup yang dialami seorang. Selanjutnya ada DALI atau Disability Adjusted Life Years, yaitu adalah ukuran beban penyakit yang menghitung jumlah tahun kehidupan yang hilang karena kematian dini atau YLL atau yaitu Years of Life Loss, dan tahun hidup dengan disabilitas atau YLD yaitu Years Life with Disability. DALI ini dapat dihitung dengan rumus perhitungan DALI sama dengan YLL ditambah YLD, di mana YLL adalah tahun kehidupan yang hilang akibat kematian dini, dan YLD adalah tahun yang hilang akibat hidup dalam kondisi disabilitas. Nah, semakin tinggi angka DALI, maka semakin besar juga beban penyakit yang dialami suatu populasi. Selanjutnya, kali dan DALI, manfaat kali dan dali adalah kali itu mempunyai manfaat membantu pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya kesehatan. Yang kedua ada membandingkan cost effectiveness berbagai pengobatan, dan yang ketiga digunakan dalam evaluasi program kesehatan dan kebijakan publik. Dali juga mempunyai manfaat dan kegunaan. Yang pertama, mengukur beban penyakit secara global. Kedua, membantu prioritas intervensi kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, menilai dampak disabilitas dan kematian dini. Selanjutnya, akan dijelaskan kasus dengan teman saya, Susna Lalita. Baik, ini di sini ada kasus satu yang dimana nomor satunya itu adalah tentang cost effectiveness analysis atau CEA. Nah, di sini ada tabel yang pertama itu ada jenis intervensi. Jenis intervensinya itu ada fortifikasi raskin, fortifikasi terigu, taburia, dan suplementasi tablet besi. Nah, di sini jika kita melakukan CEA, tabel di atas sekarang, asumsinya itu tahun sekarang itu 2024.
Dan apabila diasumsikan bahwa intervensi yang sedang dievaluasi dan alternatifnya menghasilkan jenis manfaat yang sama, yang diukur dengan cara yang sama di seluruh alternatif dengan tingkat bunga 4%. Nah, manakah alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB? Nah, sebelumnya itu harus kita perhatikan, fortifikasi Raskinnya itu tahun 2016 dan fortifikasi terigunya itu 2012, untuk taburianya itu 2009, dan suplementasi tabel besinya itu 2008. Next. Nah, di sini penyelesaian kasusnya itu, fortifikasi Raskinnya itu untuk kosnya 1.530 miliar rupiah dibagi 1 tambah 0,04 dipangkatkan 8. 0,04 itu dari bunganya tadi 4%. 4% kan 0,04. Terus untuk pangkat N-nya itu dari 2024 kurang 2016, dikarenakan fortifikasi Raskin itu tadi kan 2016. Jadi dikurang itu hasilnya 8. Jadi dipangkat 8. Terus 1.530 miliar rupiah dibagi 1,37 itu hasilnya adalah 1.117.156.013.653 rupiah. Nah, untuk fortifikasi terigunya sama dengan fortifikasi Raskin tadi, hanya bedanya itu di kosnya 140 triliun. Lalu untuk maksud saya 140 miliar. Nah, untuk pangkatnya itu 12 dikarenakan 2024 dikurang 2012. Nah, hasilnya itu 87 miliar 453.586.940 rupiah. Nah, untuk taburianya itu kosnya 200 miliar, untuk pangkatnya itu karena dia tahun 2009 ya, jadi pangkat 15, jadi 200 miliar dibagi 1,8 itu hasilnya 111 miliar 52.900.543 rupiah. Nah, untuk suplementasi besinya itu 50 miliar, terus dipangkatkan 16 untuk 1 tambah 0,04-nya, itu dikarenakan 2008 tadi. Nah, itu hasilnya jadi 50 miliar dibagi 1,87 itu hasilnya 26 miliar 665.408.784 rupiah. Next. Nah, jadi kesimpulan kasus satu ini bisa kita lihat yang paling cost-nya atau biayanya itu yang paling rendah adalah suplementasi besi. Dikarenakan kan cost effectiveness analysis itu dia itu berpatok kepada biaya yang mana paling kecil yang akan kita ambil untuk menjadi programnya. Jadi alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB atau anemia gizi besi adalah suplementasi besi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahma Aulia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perhitungan mengenai BCA atau yang bisa kita sebut dengan Benefit Cost Analysis. Nah, sebenarnya caranya ini tidak jauh beda dengan menyelesaikan yang CEA tadi, tetapi kita menggunakan rumus future value sama dengan present value 1 ditambah R pangkat N. Nah, di sini juga angkanya sama ya. Future value-nya itu di sini 1.530 miliar. Nah, di sini 1 ditambah 0,04. 0,04 ini tadi adalah tingkat bunganya. Nah, pangkat ini di sini pangkat 8 ya teman-teman. Maaf ya kepotong. Nah, didapatlah hasil 2.993.910.467.120 rupiah. Nah, begitu juga dengan fortifikasi terigu. Di sini fortifikasi terigu jumlahnya adalah 140 miliar rupiah. 1 ditambah 0,04. Di sini pangkatnya pangkat 12 ya teman-teman. Maaf ya kepotong juga. Nah, didapatlah hasil 224 miliar 144.510.599 miliar. Begitu juga dengan
fortifikasi taburia dengan future value-nya dengan present value-nya 200 miliar rupiah ditambah 1 tambah 0,04 pangkat 15. Pangkat 15-nya itu kita dapatkan dari pangkat 15-nya itu karena sekarang kan tahun 2024 ya. Sehingga didapatlah hasil 360 miliar 188 juta 701.101 rupiah. Nah, begitu juga dengan fortifikasi suplementasi tablet besi, di mana present value-nya adalah 50 miliar rupiah, 1 ditambah 0,04 pangkat 16. Maka didapatlah hasil 93 miliar rupiah, 93 miliar 649 juta 62.286. Next, Pilko. Nah, selanjutnya kita di sini menghitung perhitungan kerugian ekonomi per tahun pada tahun 2024. Di sini kita menggunakan yang di tabel tadi ya teman-teman. Di sini kan ada ya. Present value-nya itu kita menggunakan yang 61,97 triliun atau 61 triliun 970 miliar. Ditambah, ini juga sama ya rumusnya seperti yang tadi, 1 ditambah 0,04 pangkat 8. Maka didapatkanlah hasil 84 triliun 810 miliar 224 juta 53.614 rupiah. Nah, sama juga dengan fortifikasi terigu yang didapatkan hasil 99 triliun 215 miliar 966 juta. Begitu juga dengan taburia yang mendapatkan hasil 9 triliun 905 miliar 189 juta 280.288 rupiah. Tidak berbeda juga dengan tablet besi di mana hasilnya 3 triliun 671 miliar 43 juta 241.625 rupiah. Next, Pak. Nah, di sini penurunan prevalensinya pun juga sama seperti yang tadi. Kita hanya mengubah pangkatnya saja ya, karena ini tahun 2024. Maka untuk fortifikasi Raskin didapatkanlah hasilnya 18,34%. Kemudian untuk fortifikasi terigu didapatkanlah hasil 65,64%. Kemudian untuk yang taburia juga kita mendapatkan hasilnya 67,71%. Dan yang tablet besi mendapatkan hasil 22,48%. Lanjut, Pak. Nah, yang selanjutnya juga kerugian ekonomi terkoreksi prevalensi pada tahun 2024. Di sini kita menggunakan kerugian ekonominya di sini adalah 8 triliun 300 miliar rupiah. Ini juga sama seperti yang tadi, maka didapatkanlah hasil 11 triliun 359 miliar 123 juta 118.363 rupiah. Kemudian untuk yang fortifikasi terigunya, future value-nya adalah 25 triliun 400 miliar rupiah. Dengan didapatkan hasil menjadi 40 triliun 666 miliar 218 juta 351.619 rupiah. Nah, begitu juga dengan taburia yang mendapatkan hasil 3 triliun 727 miliar 953 juta 56.399 rupiah. Di mana fortifikasi tablet besi juga mendapatkan hasil 430 miliar 785 juta 868.517 rupiah. Next. Nah, di sini kemudian kita akan menghitung benefitnya. Rumus benefit di sini adalah kerugian ekonomi per tahun. Nah, benefitnya di sini rumusnya adalah kerugian ekonomi per tahun dikurang kerugian ekonomi terkoreksi prevalensi. Teman-teman maaf ya, di situ ada pengurangannya. Nah, kemudian di sini kita akan mengurangkan fortifikasi Raskin. Di sini kita hanya akan tinggal mengurangkan saja yang 84 miliar tadi, kita kurangkan dengan kerugian ekonomi prevalensinya, yaitu sebanyak 11
11 triliun 359 miliar 123 juta 118.363. Maka didapatkanlah hasil 73 triliun 451 miliar 100 juta 935.251 rupiah. Nah, begitu juga dengan yang fortifikasi terigu, di mana kita akan mendapatkan hasil 58 triliun 549 miliar 748 juta 233.020 rupiah. Tidak berbeda dengan yang taburia, kita mendapatkan hasil 6 triliun 177 miliar 236 juta 223.889 rupiah. Nah, sama halnya dengan yang sama halnya dengan fortifikasi tablet besi, di mana kita akan mendapatkan hasil 3 triliun 240.257 miliar 3 triliun 240 miliar 257 juta 555.108 rupiah. Next, Pak. Nah, kemudian di sini kita akan membandingkan benefit cost ratio-nya, di mana benefit cost ratio memiliki rumus total benefit per total cost-nya. Nah, seperti yang udah hasilnya tadi ya, kita dapatkan, maka di sini fortifikasi Raskin 73 triliun 451 miliar 100 juta 935.251 rupiah. Kita bagikan dengan 2 triliun 93 miliar 910 juta 467.120 rupiah. Maka akan didapatkanlah hasil 35,07. Begitu juga dengan fortifikasi terigu, di mana kita akan mendapatkan hasil akhirnya 261,21. Tidak berbeda dengan yang taburia, kita akan mendapatkan hasilnya 17,15. Nah, yang terakhir juga tablet besi, di mana 3 triliun 240 miliar 257 juta 555.108 kita bagikan dengan 93 miliar 649 juta 62.286. Maka kita akan mendapatkan hasil 34,6. Nah, berdasarkan soal tadi, maka hasil perhitungan benefit cost ratio di atas menunjukkan bahwa alternatif program yang kita pilih dalam rangka mengurangi ekonomi yang timbul akibat anemia gizi besi ini adalah program fortifikasi terigu. Program fortifikasi terigu ini memiliki rasio sebesar 261,21 dan dia juga memiliki nilai BCR sebesar lebih dari 1, serta merupakan nilai tertinggi dari program lainnya. Selanjutnya, soal ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Khairiyah Wulandari. Untuk soal nomor 3, diketahui bahwa tahun pertama kesehatannya penuh, tetapi tahun kedua kesehatannya hanya sepertiga kesehatan penuh. Akibatnya, Kelly-nya adalah 1,0 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 1 sama dengan 1,3 tahun. Alternatif lain, misalkan dia dapat sepenuhnya disembuhkan dengan perawatan dan harapan hidup yang tersisa, akan menjadi 10 tahun dengan kesehatan penuh. Dalam hal ini, Kelly-nya adalah 1,0 dikali 10 sama dengan 10. Perbedaan Kelly yang terjadi karena dilakukan pengobatan adalah delta Kelly yang didapati hasilnya adalah 8,7. Perawatan ini menambahkan 8,7 Kelly ke kehidupan orang tersebut. Jika semua biaya terkait pengobatan adalah $60.000, CIR untuk perawatan adalah sebesar $60.000 dibagi 8,7. Didapati hasilnya adalah $6.897. Kesimpulannya, biaya pengobatan orang tersebut $6.897 per Kelly tambahan. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah apakah penjelasan pada kasus tersebut sudah sesuai dengan konsep Kelly? Next, Phil. Nah, pertama, perhitungan Kelly tanpa perawatan. Pada tahun pertama, kesehatannya penuh. Jadi, Q sama dengan 1,0 selama 1 tahun. Hasilnya adalah 1,0 dikali 1, yaitu 1,0 Kelly. Tahun kedua, kesehatannya turun menjadi sepertiga.
Q sama dengan 0,3 selama 1 tahun, dan didapati hasilnya adalah 0,3 Kelvin. Maka total Kelvin tanpa perawatan yaitu 1,0 ditambah 0,3 sama dengan 1,3 Kelvin. Untuk kedua, perhitungan Kelvin dengan perawatan. Kesehatan penuh Q sama dengan 1,0 selama 10 tahun, didapati hasilnya adalah 10 Kelvin. Untuk yang ketiga, delta Kelvin atau keuntungan Kelvin karena perawatan. Hasilnya yaitu perhitungan Kelvin dengan perawatan dikurang dengan perhitungan Kelvin tanpa perawatan, didapati hasilnya adalah 8,7 Kelvin. Untuk poin keempat yaitu cost effectiveness ratio atau CER. CER didapati dari biaya pengobatan dibagi delta Kelvin, yaitu $60.000 dibagi 8,7 sama dengan $6.897 per Kelvin. Berikut saya sertakan kurva harapan hidupnya. Maka dapat disimpulkan kasus tersebut sudah sesuai dengan konsep Kelly, yaitu semakin tinggi Kelly, maka semakin baik pula kualitas hidup yang dialami, dan dengan memberikan perawatan kesehatan dapat meningkatkan harapan hidup bagi seseorang yang menderita penyakit. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, demikianlah diskusi kami mengenai metode analisis ekonomi program gizi. Semoga apa yang kami telah disampaikan oleh tim kami barusan bermanfaat dan bisa menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.